Perkenalkan, nama saya Haryan Parindungan Sitompul, guru SMA swasta 6 Tanabur, Jakarta, sekaligus mahasiswa program profesi guru LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat, angkatan ketiga, dengan nomor induk mahasiswa 21818904730012. Siap menghadapi uji kinerja. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya yang di kelas 10 SOL 1. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Baik yang ada Pagi, di rumah maupun yang ada di sekolah ya, kita melaksanakan kegiatan blended learning. Nah, pada kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita memulaikan aktivitas kita, yuk Bapak minta tolong dulu, dipersiapkan dulu persiapan seperti hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugasnya Bapak persilakan. Ya, baik, silakan dipimpin dulu dalam doa. Mari. Silakan Ken, pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Kau telah berikan hari ini. Sekarang kami ingin belajar. Tolong sertai kami dalam proses pembelajaran hari ini, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada bendera merah putih, hormat. Krek. Ya, baik, mari kita setelah kita melakukan kegiatan kita, yaitu menghormat bendera, mari semuanya silakan buka presensi kehadirannya. Silakan semuanya. Ya, coba Amazing Grace nanti coba ditampilkan share screen tampilan presensi kehadirannya. Bisa dibantu Amazing Grace? Ya, baik. Ya, jangan lupa diisi, sama juga teman-teman yang ada di sekolah juga, silakan dibuka, Nak. Udah ya? Ini dia ya. Tampilan oleh Amazing Grace, form absensi ya. Sudah diisi semua. Oke, Kiona sudah diisi? Sudah, oke, baik. Terima kasih Kiona. Nah, terima kasih Amazing Grace. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita ya, pada pagi hari ini, coba nih, Bapak ingin lihat dulu nih. Nah, yang ada di tampilan sini ya. Nah, yang ada di tampilan sini, teman-teman kita. Oke, coba mari.
Bapak lihat dulu ekspresinya. Coba di rumah. Kami kan nggak bisa terlihat senyum ya. Cobain di rumah, terlihat dulu senyum wajahnya. Berikan dulu yang senyum yang terbaik. Coba lihat dulu. Ayo, jangan kalah senyum dengan teman-teman yang ada di sekolah. Oke, coba nih Pak HS lihat. Kenneth wajahnya bersedih ya. Bentar, oke, ada Justin ya. Coba lambaikan tangan ke kamera dulu, kita lihatkan persiapan kita. Lambaikan tangan ke kamera. Halo, mana ini? Halo Kiefer. Oke, ya. Jesslyn, kedengaran? Mana lambaikan tangannya? Jangan senyum-senyum aja. Oke. Baik. Nah, artinya teman-teman kita yang di rumah sudah siap. Oke, coba nih kita lihat dulu teman-teman kita yang ada di sekolah yang sudah hadir di kegiatan PTMT ya. Baik, coba nih kita lihat. Oke. Ya. Ini teman-teman kita sudah hadir ya. Coba yang dari sudut kiri Pak HS, coba dilambaikan dulu tangannya. Halo, gitu. Ya, kalian berdua silakan. Nak. Halo. Nah, itu dia ya. Kita di sudut kiri Pak HS ada 2. Kemudian nah, silakan coba dulu dilambaikan tangan ke kamera. Nah, 2. Satu lagi mana ini? Nggak kelihatan ini di sudut ya. Oke, halo. Nah, itu dia. Kita ada 5 di sekolah ya. Baik, oke. Terima kasih. Nah, ini dia teman-teman kita sudah ada 5 orang yang hadir PTMT ya. Tetap stay safe ya, jaga diri kesehatan. Teman-teman yang di rumah, siswa-siswi Pak Aryan yang di rumah ya. Kami juga di sini di sekolah tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan ya. Kita di sini double masker. Oke, baik. Nah, kegiatan kita jadi kejarlah impian ya. Jadi walaupun di masa pandemi, kita tetap menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu juga salah satu bagian dari motivasi. Jangan kalah, jangan lelah, dan jangan putus. Ya, kita lihat kan sekarang masa tingkat kesembuhan makin lama makin baik. Nah, apalagi kita yang kesehatan diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa ya, sehingga kita bisa tetap sehat dan terutama orang tua kita. Kabar semuanya yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Halo, apa kabarnya? Baik, Mana Pak. nih yang Pak. Brandon baik, Amazing Grace gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, Howard, Stanley Kane, Vanessa bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, baik, kegiatan kita pada hari ini telah tersedia di Google. Ya, silakan dibuka Google Classroom-nya, ya. Ini dia Indonesia pada masa demokrasi liberal. Sebentar akan Bapak share screen kan. Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, coba di sini Bapak ingin tanyakan yang ada di rumah, ya. Demokrasi liberal. Oke. Kira-kira apa yang pertama sekali di pikiranmu tentang sebuah demokrasi liberal? Nah, coba semuanya silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan demokrasi liberal yang kamu ketahui? Demokrasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Kebebasan seluas-luasnya. Nah, baik semuanya silakan. Yang di rumah tetap buka bukunya, oke? Silakan dipersiapkan. Silakan dipegang bukunya, ya. Silakan kamu berpikir melalui pertanyaan Bapak. Mengapa politik pada demokrasi liberal itu tidak stabil? Oh, ada Kenneth. Baik, silakan Kenneth. Ya, Pak. Karena tidak sedikit juga, Pak, yang menyalahgunakan demokrasi liberal, Pak. Banyak yang menyalahgunakan demokrasi liberal. Oke, dalam hal apanya nih, Nak? Kalau boleh kasih tahu gambarannya. Ada yang bebas tapi melunjak gitu, Pak. Oh, ada yang bebas tapi melonjak. Oke, baik. Terima kasih.
Kenneth, jawaban yang bagus ya, respon yang bagus. Silakan, ada lagi? Oh, ada Stanley. Silakan Stanley. Karena sering berganti kabinet ya Pak. Ya, silih berganti kabinet. Oke, artinya orang-orang berganti ya, Stanley. Mantap. Oke, terima kasih. Keren jawabannya. Nah, ada lagi yang di rumah? Oke, Regin, silakan Regin. Karena ada banyak partai politik, tapi dia lebih mementingkan kepentingannya masing-masing. Lebih mementingkan kepentingannya masing-masing. Oke, yang di sekolah ada? Silakan. Nah, silakan kamu, Nak. Apa itu, Nak? Adanya kabinetnya tidak didukung oleh masyarakat, ya. Tadi dari teman kita tidak didukung oleh masyarakat. Oke, silakan. Oh, ada Amazing Grace. Masih ke-mute, silakan. Persaingan partai politik. Apa, Nak? Persaingan partai politik. Persaingan antar partai politik. Ya, kosakata kalian bagus sekali, keren. Oke, terima kasih Amazing Grace. Justru dikarenakan perbedaan dari pendapat dari setiap itu menyebabkan konflik dari partai politik. Ya, Pak. Demokrat gaya DPR. Di DPR ada yang menerima, ada yang menolak gitu. Oh, ada Amazing Grace, ada apa, Nak? Kepentingan Partai politiknya sendiri. lebih mementingkan kepentingan partai politiknya. Ya, ibaratnya kalau berbicara partai politik itu kita ibaratkan ke diri kita sendiri, anak-anak ya. Pasti manusia memiliki kepentingan. Nah, kepentingan siapa yang kita utamakan? Kepentingan umum atau kepentingan pribadi. Nah, baik, terima kasih jawabannya. Kalian bagus-bagus sekali. Nah, materi kita ini, nah di sini akan sebentar. Nah, baik. Sekalian kompetensi dasar kita adalah ini ya. Kompetensi dasar kita adalah menganalisis kehidupan politik dan ekonomi. Kemudian kita merekonstruksi perkembangan kehidupan politik. Nah, ya, adapun tujuan pembelajaran kita adalah kita menganalisis semua kabinet. Jadi ada 7 ya. Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro, Burhanuddin, kemudian ada juga nanti Ali Sastro yang kedua, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda. Nah, baik anak-anakku, di sini dia tadi ya. Yang pertama, kehidupan politik ekonomi ya. Di mana kita itu pada awal kemerdekaan Belanda nggak mau mengakui kita. Ya. Oke. Baik, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tahu kan jika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, kabinet... Ya, baik. Nah, itu dia ya pengantar kita. Oke, 7 kabinet. Nah, baik. Baik, kabinet yang pertama. Nah, ini adalah kabinet Natsir, ya, atau Perdana Menteri. Kenapa sih kita mesti mengetahui Indonesia itu ada yang namanya seperti ada Perdana Menteri, ya. Artinya kita pernah mengalami hal demikian. Nah, kira-kira negara lain akan mengalami hal demikian enggak? Enggak ya, akan berbeda setiap negara. Oke, kemudian kita lanjut ke Kabinet Sukiman. Nah, Irian, atau yang kita kenal dengan sekarang kota apa itu? Silakan, yang di rumah, ada yang tahu? Irian sekarang menjadi nama apa? Papua, Pak. Iya, Papua. Oke. Kemudian Kabinet Ali. Nah, coba Bapak ingin dengar suaranya dulu si Regin membacakan program kerjanya. Silakan Regin. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran, menyelenggarakan pemilu dan segera pembebasan
pembebasan Irian Barat ciptanya, pelaksanaan politik bebas aktif, peninjauan kembali persetujuan KMB, penyelesaian pertikaian politik, merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, sistem ekonomi Alibaba. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini ada program-program yang dijalankannya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, ini masalah konflik juga mengenai Angkatan Darat, ya. Kemudian adanya kondisi keuangan yang masih belum stabil, ya. Kemudian juga memberantas tindakan korupsi. Jadi dari dulu sampai sekarang, korupsi merupakan sesuatu hal yang akan dilakukan demi Indonesia yang lebih baik. Nah, di sini kejatuhannya karena banyaknya mutasi, ya, artinya perpindahan dari suatu jabatan di lingkungan pemerintahan, ya. Nah, kemudian juga di sini masalah dianggap pemilu yang kurang berhasil. Nah, kemudian kita lanjut ke Kabinet Ali yang kedua. Nah, Ali ada 2 kali. Nah, silakan. Coba, ini dia. Jadi masalahnya kabinet ini didukung oleh PNI dan Masyumi, ya. Nah, kemudian di sini mempercepat membentuk terpilihnya anggota DPRD. DPRD itu tingkat provinsi ataupun kota madya. Kemudian melaksanakan konferensi Asia Afrika. Ini adalah sebuah event paling besar di dunia. Yang hadir adalah orang Asia Afrika. Bayangkan yang hadir adalah 50 negara, anak-anak. Nah, kemudian hambatannya adalah adanya gerakan penolakan, ya, terhadap kekacauan. Nah, ini lebih kepada gerakan, sebenarnya gerakan ini kepada gerakan separatisme. Nah, oke, kemudian pertumbuhan pembangunan kepercayaan, ya. Jadi orang di luar Sumatera, di luar Jawa menganggap tidak diperhatikan. Nah, oke, Kabinet Juanda. Nah, ini dia, membentuk Dewan Nasional, ya. Dewan Penyelamatan Nasional atau Dewan, ya. Oke, kemudian menormalisasi keadaan Republik Indonesia, memperjuangkan Irian Barat, mempercepat bangunan. Oke. Untuk penutupnya, coba ingin Bapak dengar suaranya si Abigail. Bisa dibacakan, Abigail, hambatan ataupun kendalanya ini? Hambatan atau kendala tanggal 30 November 1957 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini. Pendanaan dikarenakan pos-pos pengeluaran yang sangat besar, program pemerintah sulit dilaksanakan, disiplin ekonomi terhadap masyarakat masih sangat kurang. Oke, baik. Nah, itu dia, ya. Jadi ini semua materinya mengenai beberapa kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Nah, kegiatan kita pada hari ini adalah kita akan membentuk di sini, ya. Sebentar, kita akan membentuk. Bapak akan membentuk 7 kelompok. Oke. Amazing Grace, di kelas kita ada berapa kelompok, Nak? 7 atau 8? Ada 8, ya? Iya, Pak, ada 8. Ya, ada 8. Nah, baik, di sini Bapak akan membentuk 7 kelompok. Ya, silakan dibuka LKPD-nya dulu, yuk. Nah, Bapak akan membentuk kamu ke dalam pengerjaan. Oke, kelompok 1, nanti jangan lupa dituliskan di sini nama anggota kelompoknya. Ya. Nah, untuk yang di sekolah, kamu nanti masuk di kelompok yang ke-7. Kelompok 1 menggali informasi tentang Kabinet Natsir. Jadi kalau kamu ketemu kata identifikasi artinya menyebutkan banyak poin. Itu untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2, Kabinet Sukiman Suwiryo. Kelompok 3, nah ini gambar Bapak Wilopo. Bagaimana peristiwa Tanjung Ngorawa. Kelompok 4, silakan
informasi tentang Kabinet Ali Sastro 1. Kemudian yang berikutnya kelompok 5, Burhanuddin Harahap. Oke, kelompok 6, Ali Sastro kedua. Nah, kemudian yang berikutnya kelompok 7. Nih, coba kelompok 7 silakan yang di sekolah dibacakan dulu nih, Nak. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta dengan anggota kabinet Belanda. Nah, jadi dekret presiden ya, hati-hati dalam pengerjaannya. Oke, baik anak-anak, itu dia. Di sini nanti akan Bapak berikan komentar and feedback-nya. Nah, silakan kamu mencari. Jadi kalau mencari sesuatu itu silakan gunakan referensinya dari mana? Ya, misalnya ataupun kalau suatu saat kamu mencari informasi, nah di sini dia, kamu ada namanya daftar pustaka kan? Gunakan kata ini saja, Nak. PDF mengenai kabinet. Nah, ini contohnya Kabinet Sukiman. Nah, kenapa Bapak gunakan kata PDF? Nah, jadi di sini. Jadi ketahuan ini. Nah, silakan kamu gunakan kata ini. Nah, ini artinya karya ilmiah seseorang. Kamu ngerjakan tugas apapun gunakan kata itu saja. Nah, ini dia. Kepada perwakilan kelompok, Bapak akan berikan akses. Ya, aksesnya adalah untuk kamu merecord apa yang kamu bahas, ya. Dari situ tadi, Bapak akan kasih waktu selama 10 menit, ya. Silakan nanti ditampilkan hasil karyanya, hasil pengerjaannya. Natali, kelompok berapa, Nak? Kelompok 8, Pak. Oh, 8. Nah, kelompok 8 materi kelompok 1 bisa. Oke. Baik, Bapak akan masuk ke setiap room ya. Oke, baik anak-anakku, silakan dinyalakan kameranya semuanya. Hasilnya ditampilkan di Google Doc. Nah, baik. Ini juga teman-temannya sedang mengerjakan ya. Nah, ada yang menggunakan perangkat atau PC, membawa dari rumah masing-masing ya. Nah, ini pengerjaannya. Mari kita sampaikan hasil diskusinya ya. Yang hadir di sekolah jumlahnya ada 5 siswa. Oke. Baik, 2 menit lagi. Baik. Nah, silakan. Ayo, silakan dari nanti kami teman-teman yang ada di sini akan menampilkan hasilnya ya. Coba dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 yang 1, bukan kelompok 1 yang 8. Silakan ditampilkan. Bapak berikan waktu dan tempatnya. Silakan, Nak. Ada kelompok 1? Kelompok 1 yang 8 tadi mana? Kelompok 1 yang dari kelompok 8. Tidak ada? Oke. Kelompok 2, boleh kelompok 2? Oke. Baik, silakan disampaikan. Silakan disampaikan. Ya, silakan dibacakan. Jadi yang kami dapat itu mengapa kabinet Sukiman jatuh itu karena terjadi pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Murray Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada Indonesia yang didasarkan pada Ikatan Mutual Security Act atau MSA. Dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI. Tindakan tersebutlah dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Keduanya itu adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi di setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Yang ketiga itu masalah Irian Barat sebelum teratasi. Udah, Pak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.
Ya, silakan kelompok 3 boleh. Kelompok 3 boleh, kelompok 3. Silakan. Baik, nah ini dari kelompok 3 boleh, silakan kelompok 3 dibacakan secara singkat review hasilnya. Silakan, Nak. Ya, selamat pagi, Pak. Kalau menurut kelompok kami mendapatkan sumber foto di atas adalah Presiden Soekarno dan anggota Kabinet Wilopo. Jawaban dari kami, Kabinet Wilopo berkuasa mulai dari tanggal 19 Maret 1952 sampai dengan 2 Juni 1953. Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih kelompok 3, kelompok 4 boleh di share screen. Ya, tolong diinfoin, Nak, ya, karena di sini mungkin kami, karena layar kami kan ke depan nih tampilan, jadi tidak muncul. Silakan, Nak, disampaikan. Pembicaranya siapa? Boleh? Kabinet Ali 1 jatuh karena tidak dapat menyelesaikan kemelut yang ada di tubuh Angkatan Darat dan pemberontakan DI atau TII yang berkobar di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Ya, silakan kelompok 5. Boleh? Kelompok 5 dimunculkan. Belum selesai, Pak. Kelompok 6, boleh? Silakan kelompok 6. Jadi, Sip, mantap, kelihatan. Lanjut. Silakan. alasan melemahnya Kabinet Ali Sastromidojo kedua adalah ketidakstabilan keamanan dalam negeri akibat gerakan separatis kedaerahan, konflik internal Angkatan Darat, mundurnya Muhammad Hatta dari kursi Wakil Presiden, pelanggaran-pelanggaran terhadap UUDS oleh Presiden Soekarno, serta komitmen para politisi yang kerap kali berubah-ubah. Oke, baik. Terima kasih, Ervina. Ya, kamu kelompok 6 ya, Vin? Iya, Pak. Baik, nah yang di sekolah, boleh ditampilkan, Nak? Bisa kalian share screen? Nggak apa-apa, biar kita coba. Bisa nggak kalau seandainya share screen? Oh, tetap dari situ juga. Saya kira dari sini. Nah, oke, ini dia ya. Jadi mengenai tentang peraturan pemerintah, ya. Nah, oke, baik. Terima kasih. Nah, itu dari kamu. Silakan kamu, Nak. Ya, boleh di share screen. Nah, ini dari teman kita. Akan men-share screen. Nah, dari Glendis. Nah, Glendis menuliskan adalah dia memilih tentang Wilopo, ya, mengenai tentang peristiwa Tanjung Merawa, ya. Bicara sebuah perusahaan Belanda yang tanpa izin ya. Terima kasih, Glendis. Nah, silakan. Baik, silakan ditampilkan, Nak. Nah, jadi Pak AS hanya bisa melihat dari sini ya. Nah, Victoria. Nah, di sini tentang kabinet Juanda, ya, menuliskan adalah berisikan tentang pembubaran Badan Konstituen ke Undang-Undang Dasar tahun 45. Berlakunya itu karena situasi dan keadaan darurat negara. Oke, baik, terima kasih anak-anakku. Nah, coba, terima kasih, Nak. Coba silakan kamu buka Google Form. Di sini kita akan, oke, baik. Kira-kira, jangan lupa siap-siap nanti buka Google Form. Oke. Ya, ini Google Form-nya. Silakan. Nah. Nah, ini dia tampilan Google Form-nya adalah bisa ke kelas? Bisa ya?
Nah, oke, baik. Bapak kasih waktu untuk pengerjaan Google Form-nya. Yuk, silakan. Silakan dikerjakan Google Form-nya. Setelah selesai, silakan berikan raise hand. Ya, silakan berikan raise hand. Nah, baik, ini dia tampilannya ya, anak-anakku. Nah. Nah, coba Amazing Grace membacakan refleksinya. Tadi jawabannya sudah Pak HS munculkan ya. Silakan kita memperbaiki diri untuk mendapatkan sebuah jawaban. Silakan Amazing Grace. Yang pertama, tidak ada kekuasaan yang abadi. Selalu mencari persamaan, jangan mempermasalahkan perbedaan. Selalu menghargai perbedaan pendapat, jangan memaksakan kehendak sendiri, dan selalu menghargai pandangan dan ideologi orang lain. Nah, itu dia ya. Baik, itu kegiatan refleksi kita pada hari ini. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari sini? Nah, coba nih Bapak tanya sama Amazing Grace. Silakan Amazing Grace. Ya, Pak. Boleh memberikan kesimpulan dari hasil presentasi yang ada di sini. Oke, ini hasil presentasi yang mana? sebentar. Ini nih, biar Bapak tampilkan dulu ya. Kalau kesimpulan dari Bapak, anak-anak, kesimpulan Bapak ini sebentar ada di sini. Nah, ini dia. Saya bisa, Pak. Nah, ini kelihatan. Nah, kesimpulannya adalah bahwasannya demokrasi ini bertanggung jawab kepada parlemen. Ya. Kemudian juga adanya golongan mayoritas dan minoritas. Ya, itu kesimpulannya, artinya kabinet ini sering jatuh dan bangun. Inilah kelebihan ataupun kekurangan. Setiap keadaan pasti memberikan sebuah dampak. Nah, itu dia kesimpulan dari Bapak. Oke, silakan Ken nanti pimpin dalam doa ya Ken ya. Aku izin off cam ya Pak, aku lagi internetnya lagi agak lemot. Oh iya, nanti setelah Bapak pasangkan lagunya, kamu itu ya. Kita sama-sama berdiri. Ayo, silakan Nak.
Silakan Ken dipimpin dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah selesai belajar. Kiranya Engkau dapat memberkati kami apapun yang kami akan lakukan setelah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan ketua kelas. Greetings. Ketua kelas. Regin. Boleh? Greeting. Beri salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali semuanya. See you.